saudara-saudari, selamat malam, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, yang sedang Bapak Ibu pegang adalah sebagian dari Tripitaka, yaitu Sutta Pitaka, sebagian sangat kecil. Yang mana dulu orang-orang zaman dulu ingin mendapatkan kitab seperti ini, tidak ada. Ya, kalau Bapak Ibu kembali ke 35 tahun yang lalu atau bahkan 25 tahun yang lalu, tidak tahu batasnya di mana. Bahkan belum ada yang bahasa Indonesia. Ya, jadi sutta sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris tapi belum ke bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita sangat beruntung, kita sudah mendapatkan sutta dalam bahasa Indonesia. Ya. Yang pertama kali menerjemahkan itu ada 2 grup, saya tidak tahu siapa yang duluan. Yang pertama adalah Bu Lani dan Bu Wena di Klaten. Ya, lalu yang kedua adalah damacita.org. Tidak tahu siapa yang duluan, tapi bagaimanapun ya, luar biasa jasa-jasa dari kedua grup ini sehingga kita bisa belajar sutta dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu Saudara, saya pernah ketemu Bu Lani di Klaten. Saya tanya, ada Bu Wena juga. Bu, Ibu nerjemahkan sutta semuanya berapa tahun, Bu? Waduh Bante, lebih kurang 20 tahun. Jumlahnya banyak sekali ya. Hari ini yang kita pegang MN, Majjhima Nikaya 118. Bapak Ibu Saudara, dan ini tidak lengkap, saya hanya ambil sebagian. Jadi ini hanya ada 2,5 halaman. Sedangkan kalau Sutta 118 ini dicetak total semua, jumlahnya 15 halaman. Ya, lalu kenapa Bante hanya ambil 2,5 halaman? Karena hanya itu yang saya butuhkan. Ya, sisanya Anda boleh cari sendiri. Caranya bagaimana? Masuk ke Google, tulis MN spasi 118 Majjhima, enter, atau Majjhima bahasa Indonesia, enter ya, akan keluar sutta ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini, terkhusus malam hari ini, kita akan belajar untuk mengetahui 4 tingkat kesucian dalam agama Buddha. Yang mana Bapak Ibu sangat sering mendengar kata arahat. Arahat itu adalah pencapaian terakhir, pencapaian keempat. Kita kenal seorang arahat itu lenyapnya kemarahan, keserakahan, dan ego kesombongan. Jadi kalau Bapak Ibu masih bisa marah, belum arahat ya. Lalu tingkat kesucian itu ada 4. Bagi yang belum hafal, akan saya berulang kali dalam sesi kelas malam hari ini, sehingga Anda pulang dari sini hafal 4 ini ya. Nanti akan berulang. Yang paling awal disebut Sotapanna, yang kedua Sakadagami, yang ketiga Anagami, yang keempat Arahat. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat perihal apa Sang Buddha menjelaskan tentang apa berhubungan dengan 4 kesucian tadi. Saya baca, Bapak Ibu juga ikut membaca ya, mari kita lihat bersama. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati, di Taman Timur, di istana ibunya Migara, bersama dengan banyak siswa senior terkenal, yang mulia Sariputta, yang mulia Maha Moggallana, yang mulia Maha Kassapa, yang mulia Maha Kaccana, yang mulia Maha Kotita, yang mulia Maha Kappina, yang mulia Maha Cunda, yang mulia Anuruddha, yang mulia Rewata, yang mulia Ananda, dan para siswa senior terkenal lainnya. Pada saat itu para biku senior sedang mengajar dan memberikan instruksi kepada para biku baru. Beberapa biku senior sedang mengajar dan memberikan instruksi kepada 10 biku
beberapa biku senior sedang mengajar dan memberikan instruksi kepada 20 biku. Titik 3 ini mengulang kalimat di atas. Jadi sebenarnya penulisan sutta itu sangat berulang sampai-sampai digunakan titik 3. Tapi yang sebenarnya isinya seperti ini. Para beberapa biku senior sedang mengajar dan memberikan instruksi kepada 30 biku. Kembali lagi dari awal, 40 biku. Dan para biku baru itu setelah diajari dan diberikan instruksi oleh para biku senior, telah mencapai tingkat-tingkat keluhuran tinggi berturut-turut, atau tingkat-tingkat kesucian yang tinggi berturut-turut. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu lihat di paragraf pertama, ada nama Yang Mulia Sariputta dan Yang Mulia Mahamoggallana. Kedua nama ini adalah nama sangat besar di dalam ajaran Sang Buddha. Ini adalah murid utama, tangan kanan dan tangan kiri Sang Buddha. Nah, bagi yang belum tahu, setiap di altar itu ada 2 biku yang menemani Sang Buddha. Tidak setiap altar, tapi banyak altar. Sebelah kanan adalah Bante Sariputta, sebelah kiri adalah Bante Moggallana. Ya, dari mimik wajah Bapak Ibu, saya melihat cukup banyak yang baru tahu hari ini. Oleh karena itu saya lanjutkan informasinya. Ya, ini ada radarnya Bapak Ibu. Ya. Siapa itu Bante Sariputta? Beliau adalah biku paling bijaksana di antara semua murid Sang Buddha. Jadi Bante Sariputta itu nomor 2 paling bijaksana di Sangga. Nomor 1 adalah Sang Buddha. Sebelah kiri Bante Moggallana adalah biku paling sakti di antara semua murid Sang Buddha. Ya. Namun kadang-kadang umat Buddha berpikir kalau Bante Sariputta itu tidak ada kesaktian sama sekali. Beliau hanya bijaksana, Bante Moggallana sangat sakti. Tapi sebenarnya Bante Sariputta pun sakti, hanya beliau tidak banyak menggunakan kesaktiannya. Kenapa? Karena beliau juga seorang arahat. Ada satu cerita yang unik sekali. Satu ketika Bante Sariputta dan Bante Moggallana sedang berjalan menuju ke tempat yang jauh. Jadi mereka melewati satu gunung, dan gunung itu sangat angker. Kenapa? Di sana gunung itu dikuasai oleh Yakha. Yakha itu raksasa, ya, makhluk halus yang berbentuk raksasa. Jadi Yakha ini tidak senang Bapak Ibu Saudara. Ada 2 biku berjalan dengan penuh ketenangan, kesel dia. Kesel kenapa? Dia kesel kalau rasanya ada orang yang masuk ke daerah kekuasaannya dan orang itu juga punya kesaktian. Dia kesel. Lalu Yakha ini dengan kekuatan penuh, ya walaupun ini serangan halus ya, dengan kekuatan penuh dia hantam kepala Bante Sariputta dengan gadah. Ya, hantaman itu begitu kuat. Lalu Bante Moggallana, karena Bante Moggallana yang sebelah kiri ini sangat-sangat sakti, beliau selalu mengakses ini mata batin. Beliau tanya ke Bante Sariputta, Bante merasakan sesuatu enggak? Bapak Ibu Saudara, hantaman dari Yakha itu dikatakan kekuatannya bahkan bisa membelah gunung. Jadi kalau orang biasa itu kepalanya pecah Bapak Ibu, ya, kepalanya pecah. Lalu Bante Sariputta bilang begini, iya, kepala saya tiba-tiba sakit sedikit. Ya. Jadi kalau Anda ingin tahu Bante Sariputta sesakti apa, sesakti itulah. Jadi memang beliau tidak pernah menunjukkan kesaktian, orangnya sangat rendah hati ya, dan bahkan tidak banyak menggunakan kesaktian untuk mengatasi masalah. Beliau selalu mengajarkan umat Buddha mengatasi masalah dengan kebijaksanaan, tapi bukan berarti beliau tidak sakti. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah perbedaan sifat ya dari Bante Sariputta, Bante Moggallana. Terakhir ya, unik-unik lagi, saya cari informasi yang unik-unik ya. Bante Sariputta itu disebut biku yang mencapai kesucian, mencapai kesempurnaan dengan cara yang gampang. Bante Moggallana dengan cara yang sulit.
Jadi Bante Moggallana itu 1 minggu setelah belajar dengan Sang Buddha mencapai arahat. Tapi perjuangannya sangat berat. Beliau bermeditasi sampai sangat lelah dan ngantuk. Dan pada saat beliau sangat ngantuk, Sang Buddha muncul ya, dengan kesaktian beliau mendatangi beliau. Sang Buddha muncul, lalu Sang Buddha mengingatkan Bhikkhu Moggallana yang saat itu belum mencapai arahat, jangan menyerah, jangan menyerah. Lalu Bante Moggallana itu memberitahu Sang Buddha bahwa beliau sangat ngantuk. Tapi Sang Buddha memberitahu, bertahanlah dengan beberapa cara. Yang pertama, lidah ditekan di langit-langit. Masih tidak berhasil, berdiri dulu, pergi melihat bintang. Masih tidak berhasil, renungkanlah Dhamma. Masih tidak berhasil, gosok telinga. Ya, jadi Sang Buddha mengajarkan kalau ngantuk, gosok telinga. Setelah ngantuknya hilang, lanjut bermeditasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau nanti ikut retreat atau ikut pabaja, temennya gosok-gosok, gosok-gosok ya, Anda jangan heran ya, dia sedang mempraktekkan ajaran Bante Moggallana. Tapi saya pikir pakailah hati nurani ya. Kalau temannya semua sedang bermeditasi kusyuk, ya kita jalan keluar pelan-pelan, gosok-gosok di luar ya. Karena ini kan berbunyi nih ya. Tapi kalau meditasi bersama ya enggak apa-apa. Tapi kalau jadi samanera, jadi atasilani, diusahakan meditasinya tidak mengeluarkan suara, karena sudah lebih serius ya dibandingkan kalau meditasi bersama singkat. Atau kalau Bapak Ibu ikut retreat, berjuanglah ya tidak membuat suara-suara supaya semuanya bisa bahagia bermeditasi. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana Bante Sariputta? Bante Moggallana akhirnya berjuang 1 minggu capai arahat. Bante Moggallana sebelah kiri. Bante Sariputta sangat berbeda. Beliau orangnya sangat rileks. Beliau ikut kemana Sang Buddha mengajar Dhamma. Lalu ketika Sang Buddha mengajar Dhamma, beliau membantu ngipas-ngipasin Sang Buddha. Lalu Bapak Ibu tahu, 2 minggu kemudian Bante Sariputta mencapai tingkat arahat. Jadi saking bijaksananya beliau dengerin aja ceramah Sang Buddha sambil perenungan penuh yoniso manasikara, beliau mencapai tingkat arahat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada 2 cara mencapai nibbana. Siapa yang punya jiwa juang yang keras, silahkanlah Anda berjuang keras. Saya ikut Bante Sariputta saja. Ya, Bante kan lebih lambat Bante. Ya Bapak Ibu duluan enggak apa-apa ya. Saya ambil yang gampang saja ya. Ya, tetapi sebenarnya bukan yang gampang ya, hanya beda pendekatan. 2 minggu mencapai arahat itu juga sangat cepat. Betul Bapak Ibu Saudara? Sangat-sangat cepat. Bapak Ibu Saudara, silakan Bapak Ibu lihat ya, kedua arca di depan, sebelah kanan Bante Sariputta, sebelah kiri Bante Moggallana. Kok wajahnya sama Bapak Ibu Saudara? Jadi Bapak Ibu harap maklum ya, ini sama supaya produksinya hemat ya. Karena ini pesannya di Thailand. Kalau Bapak Ibu pergi ke Thailand, mau mengambil rupang arca Bante Sariputta, Bante Moggallana, dibawa ke gudang belakang. Lalu Bante Sariputta, Bante Moggallana ini nanti ada 50, semua wajahnya sama ya. Jadi yang mana Bante? Ya pokoknya kalau taruh di kanan jadi Bante Sariputta. Ya, taruh sebelah kiri jadi Bante Moggallana. Anda balik-balik pun ya enggak apa-apa ya. Nomor 3. Pada saat itu hari Uposatha tanggal 15, pada malam purnama dalam upacara Pawarana, Sang Bhagawa duduk di ruang terbuka dikelilingi oleh sangga para bhikkhu. Kemudian sambil mengamati keheningan sangga para bhikkhu, beliau berkata sebagai berikut. Bapak Ibu Saudara, upacara Pawarana itu apa? Upacara Pawarana itu upacara mengundang. Pawarana artinya mengundang ya. Mengundang apa? Mengundang untuk dikritik. Ya. Jadi upacara Pawarana ini para bhikkhu berkumpul saling mengundang. Kalau saya ada salah tolong beritahu saya. Ya, jadi ini salah satu praktek para bhikkhu
biasanya pada saat keluar wasa. Nomor 4 Bapak Ibu, para biku, aku puas dengan kemajuan ini, pikiranku puas dengan kemajuan ini. Maka bangkitkanlah lebih banyak kegigihan lagi untuk mencapai yang belum tercapai, untuk memperoleh apa yang belum diperoleh, untuk menembus apa yang belum ditembus. Aku akan tetap berada di sini di Sawati hingga bulan purnama Komudi di bulan keempat. Para biku dari luar kota mendengar Sang Bagawa akan tetap berada di Sawati hingga bulan purnama Komudi di bulan keempat. Dan para biku dari luar kota datang ke Sawati untuk menemui Sang Bagawa. Dan para biku senior semakin intensif mengajar dan memberikan instruksi kepada para biku baru. Beberapa biku senior mengajar dan memberikan instruksi kepada 10 biku. Beberapa biku senior mengajar dan memberikan instruksi kepada 20 biku, 30, 40 biku. Dan para biku baru itu setelah diajari dan diberikan instruksi oleh para biku senior mencapai tingkat-tingkat kesucian, tingkat-tingkat keluhuran tinggi berturut-turut. Pada saat itu hari Uposata tanggal 15, pada malam purnama Komudi di bulan keempat, Sang Bagawa duduk di ruang terbuka dikelilingi oleh sangga para biku. Kemudian sambil mengamati keheningan sangga para biku, beliau berkata sebagai berikut. Para biku, kelompok ini bebas dari obrolan. Kelompok ini bebas dari para pengoceh. Murni terdiri hanya dari inti kayu. Demikianlah sangga para biku, demikianlah kelompok ini. Kelompok yang demikian adalah layak menerima pemberian, layak menerima keramahan, layak menerima persembahan, layak menerima penghormatan, lahan jasa yang tiada bandingnya di dunia ini. Demikianlah sangga para biku, demikianlah kelompok ini. Kelompok yang sedemikian sehingga pemberian kecil yang diberikan kepada kelompok itu akan menjadi besar dan pemberian besar menjadi lebih besar. Demikianlah sangga para biku, demikianlah kelompok ini. Kelompok yang sedemikian yang jarang terlihat di dunia ini, demikianlah sangga para biku, demikianlah kelompok ini. Kelompok yang sedemikian sehingga layak menempuh perjalanan sejauh banyak liga dengan membawa tas perjalanan untuk menemuinya. Demikianlah sangga para biku, demikianlah kelompok ini. Liga itu adalah perhitungan orang zaman dulu, ya. Berapa kilometer saya sudah tidak ingat, ya. Nanti Bapak Ibu, tetapi liga ini jaraknya jauh, ya. Mari kita lanjutkan. Baik. Setelah ini nomor 9 Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke bagian yang penting, ya. Dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang adalah para arahat dengan noda-noda dihancurkan, yang telah menjalani kehidupan suci, telah melakukan apa yang harus dilakukan, telah menurunkan beban, telah mencapai tujuan mereka, telah menghancurkan belenggu-belenggu penjelmaan dan sepenuhnya terbebaskan melalui pengetahuan akhir. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Nomor 10. Dalam sangga para biku ini terdapat biku yang dengan hancurnya 5 belenggu yang lebih rendah akan muncul kembali secara spontan di alam murni dan di sana mencapai nibbana akhir tanpa pernah kembali dari alam itu. Bagi yang pegang pen silakan digaris bawahi tanpa pernah kembali di alam itu, tanpa pernah kembali dari alam itu. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Baik Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat nomor 8, Sang Buddha sangat memuji kelompok ini. Kenapa? Karena saat ini sedang terjadi kegiatan. Biku senior intensif mengajar biku junior. Artinya apa?
Artinya para biku yang berkumpul saat ini di cerita ini semuanya adalah biku pembelajar. Ya, kenapa? Karena biku pun belum tentu semuanya serius banget. Ya, artinya di zaman Sang Buddha pun ada biku yang sangat serius, ada biku yang setengah serius. Jadi di zaman Sang Buddha ada biku yang disebut kelompok olahraga. Bikunya senang olahraga ya. Jadi kalau ketika berkumpul, Sang Buddha meminta biku-biku yang tidak serius itu kasih kamar yang paling ujung. Biku-biku yang serius kasih kamar yang paling dekat dengan Sang Buddha. Itu cara Sang Buddha memberitahu kalau mereka harus berubah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini sedang berkumpul biku-biku yang semuanya dipuji oleh Sang Buddha, biku-biku pembelajar. Oleh karena itu beliau mengatakan, biku yang hadir ini banyak yang mencapai tingkat kesucian. Baik, sama seperti umat Buddha ya. Jadi kalau kita mau mengikuti sedikit alur dari sutta ini, umat Buddha yang paling dipuji adalah yang datang SPD. Ya betul ya, karena semuanya datang untuk belajar ya. Kalau biasanya umat yang datang SPD itu konsentrasi belajarnya lebih tinggi daripada kegiatan lain ya. Apalagi ini dilakukan di hari biasa ya, jadi bahkan bukan hari Minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang datang sangat pantas untuk dipuji ya. Semoga Anda cepat-cepat mencapai tingkat keluhurannya. Lalu Bapak Ibu lihat nomor 10 tadi saya minta digarisbawahi, tanpa pernah kembali dari alam itu. Tanpa pernah kembali ini bahasa Palinya disebut anagami. Anagami, tingkat kesucian ketiga. Pertanyaan saya nomor 10, berapa belenggu yang telah dilenyapkan Bapak Ibu? 5 ya. Lihat halaman terakhir. Ada nomor 1 sampai 10? Ada ya? 1 sampai 10 Bapak Ibu, paling ujung. Kalau 10 ini lenyap namanya arahat. Kalau 5 lenyap namanya anagami ya. 10 lenyap arahat, 5 lenyap anagami. Kita lanjut baca nomor 11 ya. Dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang dengan hancurnya 3 belenggu yang lebih rendah dan dengan melemahnya nafsu kebencian dan delusi telah menjadi yang kembali sekali. Silakan digarisbawahi mulai dari dengan hancurnya 3 belenggu yang lebih rendah dan dengan melemahnya nafsu kebencian dan delusi telah menjadi yang kembali sekali. Ya, yang tidak bawa pen tidak apa-apa ya. Diingat saja kalimat ini penting. Hanya kembali 1 kali ke alam ini untuk mengakhiri penderitaan. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Bapak Ibu Saudara, nomor 11 pertanyaan saya. Ini disebut yang kembali sekali, betul? Dalam bahasa Pali disebut sakadagami. Sakadagami, yang kembali sekali. Yang belum bisa hafal setidaknya pernah mendengar ya, sakadagami. Yang sudah pernah mendengar ya mudah-mudahan nanti jadi hafal ya. Sakadagami, sakadagami, yang kembali sekali. Pertanyaan saya Bapak Ibu, berapa belenggu yang dilenyapkan sakadagami? 3 ya. Berapa Bapak Ibu? 3 ya. Melemahkan apa Bapak Ibu? Dosa loba moha, betul? Baik, Anda lihat nomor 10. Anda lihat itu nomor 10 rintangan batin ya. Yang halaman terakhir. Kan rintangannya ada 10, betul? Lenyap semua arahat, betul? Lenyap 5 anagami. Lenyap 3 melemahkan dosa loba moha, sakadagami. Jadi sebenarnya sakadagami itu ngapain gitu, atau mencapai apa? Sakadagami itu melenyapkan 3 yang pertama. Nanti ini kita akan bahas satu-satu. Lalu melemahkan nomor 4 dan 5. Betul? Melemahkan nomor 4 dan 5
dan kemudian melemahkan yang lainnya juga. Tetapi di sini yang paling dominan melemahkan 4 dan 5 ya. Tetapi sama, sisanya yang lain 6, 7, 8, 9, 10 adalah kebodohan batin, moha ya. Oleh karena itu moha itu sulit sekali dipahami oleh umat yang kalau baru belajar dharma. Mereka sering mengatakan kebodohan batin. Yang bodoh apanya, Bante? Yang bodoh bagian apa? Yang bodoh mengenai apa ya. Jadi bodoh batin itu bisa dikatakan belum memahami banyak dharma. Tapi kalau dari 10 rintangan batin ini disebut bodoh, kenapa? Ya karena masih ada kesombongan, nomor 8. Masih banyak kemelekatan, nomor 6 dan 7. Ya, masih banyak kegelisahan, nomor 9. Masih belum mengatasi asawa dan awija ya. Tapi itu belum kita bahas. Sejauh ini Bapak Ibu sudah baca sampai pencapaian apa? Sakadagami. Bapak Ibu sudah mencapai sampai? Oh, belum ya. Ada yang menjawab sakadagami juga ya. Boleh ya, itu motivasi ya. Ya, mudah-mudahan cepat mencapai. Kita lanjut nomor 12. Dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang dengan hancurnya 3 belenggu yang lebih rendah adalah para pemasuk arus. Di garis bawahi 3 belenggu yang lebih rendah. Di garis bawahi juga para pemasuk arus. Di garis bawahi juga tidak mungkin lagi jatuh ke dalam kesengsaraan. Pasti mencapai nibbana. Pasti mengarah menuju pencerahan. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Bapak Ibu Saudara, nomor 12 ini pemasuk arus. Bahasa Palinya disebut sotapana. Pemasuk arus. Sotapana ini adalah standar paling, bukan standar, kesucian tingkat paling rendah yang minimal harus menjadi cita-cita Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Minimal. Umat Buddha itu harus bercita-cita mencapai kesucian. Kalau bercita-cita saja tidak berani, bagaimana mencapai? Betul ya? Bercita-cita saja tidak berani. Umat Buddha itu kadang pesimis sekali. Padahal di luar sana ada loh orang yang optimis sekali, saya pasti masuk surga. Optimis sekali dia. Kalau umat Buddha itu rodo pesimis. Kamu bagaimana nanti? Ya susah, surga susah, ajaran Buddha susah, hidup saya juga susah, lahir jadi manusia aja susah. Jadi kamu belajar agama Buddha jadi susah? Ya hidup saya susah gitu. Aduh itu pesimisnya maksimal ya. Pesimisnya maksimal. Umat Buddha minimal bercita-cita mencapai tingkat sotapana. Kenapa? Lihat. 1, tidak mungkin lagi jatuh ke alam menderita. Tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu mencapai tingkat sotapana, tertutup alam neraka, tertutup alam binatang, tertutup alam hantu. Lalu Bapak Ibu Saudara, lanjut. Sang Buddha mengatakan, bukan saya yang bilang ya, Sang Buddha. Itu sebabnya saya print kertasnya. Bapak Ibu tahu apa tujuan saya print kertasnya? Supaya saya bisa meyakinkan Anda, ini Sang Buddha yang bilang. Betul ya? Ya, kalau nanti saya yang bilang tidak pakai kertasnya, 50-50. Ini Sang Buddha yang bilang. Pasti mencapai nibbana. Ini pasti mengarah menuju pencerahan. Pasti mencapai kebebasan, ya. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Bapak Ibu Saudara, di sutta yang lain Sang Buddha memberitahu kita seseorang yang mencapai pemasuk arus atau sotapana maksimal 7 kehidupan pasti mencapai nibbana. Maksimal. Bisa jadi lebih cepat. Tapi 7 kehidupan yang gak apa-apa juga. Kenapa? Kan gak jatuh ke neraka. Minimal kan lahir jadi manusia. Betul ya? Ya walaupun menderita ya tidak apa-apa lah ya, sakit gigi, sakit perut, kram ya. Ya. Lalu sakit itu kanker ya, kantong kering ya.
Ya manusia kan penderitaannya itu toh, sakit gigi, sakit perut, ya stres, ya patah hati, ya ditinggal teman dan sebagainya. Tetapi maksimal 7 kehidupan ia akan mencapai pencerahan. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang berdiam dengan menekuni pengembangan 4 landasan perhatian. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang berdiam dengan menekuni 4 jenis usaha benar. Dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang berdiam dengan 4 landasan kekuatan batin, yang dengan 5 indria, yang dengan 5 kekuatan, yang dengan 7 faktor pencerahan, yang dengan jalan mulia berunsur 8. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Bapak Ibu Saudara, lihat dengan baik apa maksud Sang Buddha di sini. Maksudnya adalah para biku yang semuanya adalah murid Sang Buddha sendiri, mereka itu memiliki ajaran-ajaran yang paling mereka favoritkan. Betul ya? Ada yang sangat favorit dengan Satipatthana. Satipatthana itu 4 perhatian penuh ya. Lalu ada yang menekuni 4 jenis usaha benar, sama wayama, 4 landasan kekuatan batin, 5 indria, 5 kekuatan pancabala, 7 faktor pencerahan sata bojangga, jalan mulia berunsur 8, catari arya saca. Itu 4 kebenaran mulia. Jalan mulia berunsur 8. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu ini menjadi pengetahuan kita bersama bahwa fokus setiap orang itu memang bisa berbeda-beda. Tetapi apabila semuanya adalah ajaran dhamma yang benar, semua akan membawa pada tingkat-tingkat pencerahan ya. Kalau Bapak Ibu tanya ke saya, dari semua ini Bante paling senang yang mana? Semua juga senang, tapi kalau disuruh pilih satu yang paling favorit saya adalah jalan mulia berunsur 8 ya. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara, nomor 14. Dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang berdiam dengan menekuni pengembangan meta, cinta kasih. Ada yang menekuni pengembangan karuna, belas kasih. Ada yang menekuni pengembangan kegembiraan altruistik, mudita. Ada yang menekuni pengembangan keseimbangan batin, upekha. Ada yang menekuni pengembangan meditasi kejijikan, asubha. Persepsi ketidakkekalan. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang berdiam dengan menekuni pengembangan perhatian pada pernafasan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini Sang Buddha memberitahu ya, objek meditasi itu banyak jenis. Dan para biku berpraktek dengan teknik yang berbeda-beda. Namun apabila caranya benar, semua mencapai tingkat-tingkat kesucian ya. Di sini membuka cara berpikir kita agar tidak menjadi katak dalam tempurung, tidak menjadi orang yang kaku. Apa yang kita praktek, mungkin orang lain mempraktekkan berbeda. Tetapi seketika selama semuanya dalam ruang lingkup dhamma, ajaran Sang Buddha, semua akan membawa keberhasilan. Sama seperti yang sebelumnya, kalau Bapak Ibu penasaran, nanya saya, Bante paling senang yang mana di antara semua ini? Saya paling senang perhatian pada pernafasan ya, saya paling senang ini ya. Bapak Ibu Saudara, setelah ini ada 10 macam belenggu, disebut 10 samyojana. Kadang disebut samyojana saja ya. Kita sudah belajar tadi, Sang Buddha di dalam Sutta Anapanasati ini mengatakan 3 belenggu lebih rendah, 5 belenggu. Tapi beliau tidak menjelaskan belenggunya apa. Betul ya? Oleh karena itu, ini bukan bagian dari sutta. Ini catatan saja. Apa sih 10 belenggu itu? Dan inilah pelajaran kita malam hari ini. Bapak Ibu Saudara harus minimal berjuang melenyapkan berapa belenggu?
3 ya, minimal mencapai sotapana agar hidup kita aman ya.